Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, memberi kita akal untuk belajar serta kesempatan untuk memahami syariatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang haid, salah satu fenomena biologis yang juga diatur dengan jelas dalam syariat Islam. Haid bukan sekedar darah yang keluar dari tubuh perempuan, tetapi juga memiliki hukum-hukum syariat yang penting untuk diketahui agar ibadah tetap sah dan kesucian diri terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah wanita di waktu haid dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menjelaskan bahwa haid adalah hal alami dan bahwa wanita haid memiliki keringanan dari ibadah tertentu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Tidak ada sholat bagi perempuan yang sedang haid dan tidak ada puasa bagi perempuan yang sedang haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara medis dan fikih, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan. Para ulama menggambarkan sifat darah haid dengan ungkapan aswadun muhtadimun lazza, artinya darahnya berwarna kehitam-hitaman, hangat, dan kadang disertai rasa tidak nyaman atau mual di perut. Masa haid minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari dan umumnya 6 hingga 7 hari. Masa suci antara 2 haid minimal 15 hari tanpa batas maksimal. Usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah 9 tahun, sedangkan untuk membedakan dengan masa kehamilan, para ulama menyebut bahwa usia minimal kehamilan 6 bulan, maksimal 4 tahun, dan yang lazim terjadi 9 bulan. Pengetahuan ini penting agar perempuan dan keluarga dapat memahami kondisi tubuh dan menyesuaikan ibadah. Selama haid, perempuan dilarang melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, masuk atau berdiam di masjid, tawaf, serta melakukan hubungan suami istri. Semua ini adalah bentuk keringanan dari Allah karena tubuh perempuan sedang lemah, sehingga tidak dibebani ibadah yang membutuhkan kesucian fisik penuh. Begitu pula orang yang sedang junub. Junub adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada keadaan seseorang yang kehilangan kesucian karena keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan. Keluarnya mani dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah hubungan suami istri, mimpi basah, atau rangsangan seksual yang mengakibatkan ejakulasi. Penting diketahui bahwa junub berbeda dengan hadas kecil, seperti batal wudhu karena buang air, tidur, atau tertawa. Karena dalam hadas kecil, wudhu saja sudah cukup untuk menyucikan diri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia mandi sebelum sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kewajiban mandi wajib bagi orang yang junub sebelum melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Karena orang junub tidak diperbolehkan sholat, membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa mushaf, tawaf, dan berdiam di masjid, hingga mandi wajib dilakukan. Bagi orang yang berhadas kecil, sebagaimana disebutkan, wa yahrumu al-muhditsi salah satu asya as-sholatu wa tawasafu wa masa'al mustafi wa hamluhu. Artinya, haram bagi orang berhadas kecil untuk sholat tawaf, serta menyentuh dan membawa mushaf sebelum berwudu kembali. Setelah haid selesai, perempuan wajib menyucikan diri dengan mandi wajib atau mandi besar. Tata cara mandi wajib adalah pertama, membersihkan najis di sekitar kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, menyiramkan air ke kepala hingga meresap ke pangkal rambut sebanyak 3 kali, lalu membasuh seluruh tubuh secara merata tanpa ada bagian yang tertinggal. Setelah mandi ini,
perempuan kembali suci dan diperbolehkan melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Hadirin sekalian, semua ketentuan ini menunjukkan hikmah Allah dalam syariat Islam. Haid bukan aib, melainkan proses alami yang Allah ciptakan dengan banyak manfaat, termasuk memberi keringanan ibadah dan mengajarkan manusia menjaga kesucian tubuh. Aturan ini membuat perempuan dapat menjalani hidup dengan nyaman, tetap menjalankan ibadah yang sah, dan memahami tubuhnya sesuai syariat. Mari kita ambil pelajaran dari aturan ini. Pertama, menghormati perempuan dan kondisi mereka. Kedua, menanamkan disiplin ibadah dalam keluarga. Dan ketiga, menjaga kesucian diri agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, serta kemampuan untuk mengamalkan syariat dengan penuh kesungguhan. Begitu pula dengan junub. Memahami junub bukan hanya masalah hukum, tetapi juga hikmah syariat yang sangat dalam. Islam mengajarkan kita menjaga kesucian fisik dan spiritual, menghormati kondisi tubuh, dan memastikan ibadah dilakukan dalam keadaan yang paling layak di hadapan Allah. Dengan adanya aturan untuk haid dan junub, perempuan maupun laki-laki mendapatkan bimbingan untuk tetap bisa menjalankan hidup sehari-hari dengan nyaman tanpa merasa terbebani secara lahir maupun batin. Selain itu, aturan ini juga mengandung hikmah kesehatan. Darah haid yang keluar memberi istirahat bagi tubuh perempuan, sedangkan mandi wajib membantu membersihkan kotoran dan menjaga kebersihan fisik bagi orang junub. Secara spiritual, mandi wajib menjadi simbol kesucian hati dan kesiapan untuk berdiri di hadapan Allah dalam ibadah. Pemahaman ini juga penting bagi keluarga, remaja, dan pasangan suami istri. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka sejak dini tentang pentingnya kesucian, batasan syariat, dan tata cara bersuci. Pasangan suami istri juga dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ibadah dan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.